Guys, kita destinasi ketiga menuju Kota Bandung. Kota Bandung, Kota Madya Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak? Bismillah, alhamdulillah. Salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wallah wa man walahu wa ba'd. Masuk pada tafsir surat berikutnya, yaitu surat Al-Masad atau disebut dengan surat Al-Lahab. Al-Lahab yaitu nama surah yang diambil dari ayat yang pertama, yaitu tentang Abu Lahab. Adapun surat Al-Masad yaitu diambil dari ayat terakhir, yaitu hablum mim masad. Sama saja. Masad itu adalah tali serabut. Dan ini surat Makkiyah, surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tabbat, tabban itu kalimat celaan, celaka dia. Yada, kedua tangan, abi lahab, Abu Lahab, wa tabb, dan sungguh dia celaka. Di sini disebutkan dua tangan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedua tangan? Di antara hikmahnya, tangan adalah anggota tubuh yang paling banyak beraktivitas. Mata, kaki, kepala punya aktivitas, tapi tidak sesibuk tangan. Seluruh perbuatan manusia hampir didominasi oleh tangan. Karena itu Allah mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah Abu Lahab dari apa yang sudah dia kerjakan. Itu maksudnya. Adapun sebab turun ayat ini, ketika Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada mereka manusia. Ketika beliau naik di atas sebuah bukit, kemudian beliau mengingatkan, hai kaum Quraisy, ara'aytum in hadattukum, bagaimana pendapat kalian jika aku katakan inna adu musbihakum aw mumsikum. Masih di dalam surat Al-Ikhlas sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu Samad. Allah dia adalah As-Samad. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, As-Samad adalah yang seluruh makhluk bergantung di dalam menggantungkan harapannya, permasalahan-permasalahannya hanya kepada Allah. Itulah arti As-Samad. Ada juga yang mengatakan As-Samad seperti Ibnu Mas'ud, beliau katakan As-Samad adalah Tuhan yang seluruh kepemimpinan ada pada dirinya. Ada juga yang mengatakan As-Samad adalah Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan berdiri sendiri, yang tidak akan pernah disentuh oleh kebinasaan. Ada juga yang mengatakan seperti Ikrimah muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, arti As-Samad adalah dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki rongga, tidak masuk ke dalam jiwanya, tidak keluar pula daripada jiwanya, sehingga dia tidak butuh makanan sedikit pun. Ada juga yang menafsirkan, dan kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan ini merupakan tafsir yang bagus, As-Samad itu ditafsirkan oleh ayat berikutnya, lam yalid walam yulad. Itulah arti As-Samad, yang tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Jadi As-Samad itu. Ya, waalaikumsalam Pak. Mohon maaf, dengan Pak Torda Susmawan. Lanjutkan
sampai ucapan Allah Subhanahu wa taala ghairil maghdub bi'alaihim waladdallin. Ada yang membaca ghairi, ada yang membaca ghaira, ada yang membaca alaihim, ada yang membaca alaihum. Semua bacaan yang bisa dibenarkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu adalah bacaan jumhur al-ulama. Itu, ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus, itu jalan orang-orang yang telah Kau karuniakan nikmat, bukan jalan orang-orang yang maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai atasnya. Ghairil maghdubi alaihim, datang berbagai macam riwayat dari Nabi SAW, bahwasanya sebagian para sahabat bertanya kepada beliau, Al-maghdub alaihim man haula'i ya Rasulullah, siapakah yang dikatakan maghdub alaihim? Wa asyara ila yahud, maka Nabi menunjuk kepada kampung Yahudi. Itulah Yahudi, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun waddallun humun nasara, adapun yang dikatakan waladdallin dan juga bukan orang-orang yang sesat, yang menyimpang, mereka adalah an-nasara, orang-orang Nasrani. Adapun alasan kenapa orang Yahudi dikatakan maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai, maka jawabannya adalah karena mereka memiliki ilmu yang harusnya mereka amalkan, ternyata mereka tidak mau mengamalkannya, bahkan memusuhi ilmu tersebut. Itulah maghdub alaihim. Adapun waladdallin, aku minta kepada Engkau ya Allah jalan yang lurus, jalan yang itu jalan orang-orang yang telah Kau karuniakan nikmat, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai seperti Yahudi, dan juga bukan jalan orang-orang yang menyimpang seperti Nasrani. Dikatakan mereka menyimpang disebabkan karena mereka beribadah kepada Allah, memuja dan memuji Allah, cuman ibadah tersebut tidak dibangun di atas ilmu. Akhirnya mereka dengan tidak sadar telah membuat syariat dengan menyaingi syariat yang telah ada. Karena itu dikatakan dhalim, mereka membuat jalan sendiri, bukan jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan amin, ini adalah ucapan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi mengatakan idza amanna atau idza amanna al-imam fa'aminu, apabila usallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala wa man wala wa ba'd. Masih di dalam surat Al-Fatihah sampai firman Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Lantas apakah jalan yang lurus? Jalan yang lurus itu diartikan dengan Al-Qur'an, seperti yang diriwayatkan dalam athar yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu taala anhu. Arti ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus adalah jalan Al-Qur'an. Ada juga di antara mereka para ulama seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menafsirkan dengan ihdinas siratal mustaqim yaitu Islam. Kemudian Jabir bin Abdullah, demikian pula sebagian riwayat dari Zaid bin Aslam. Ihdinas siratal mustaqim artinya adalah Islam. Ihdinas siratal mustaqim kadang menggunakan huruf ila. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillah, alhamdulillah, wassalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wallah wa man walahu wa ba'd. Masuk pada tafsir surat berikutnya, yaitu surat Al-Masad atau disebut dengan surat Al-Lahab. Al-Lahab itu nama surah yang diambil dari ayat yang pertama, yaitu tentang Abu Lahab. Adapun surat Al-Masad yaitu diambil dari ayat terakhir, yaitu hablum mim masad. Sama saja. Masad itu adalah tali serabut. Dan ini surat Makkiyah, surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tabbat, tabban itu kalimat celaan, celaka dia. Yada kedua tangan, abi lahab, Abu Lahab.
wa tab, dan sungguh dia celaka. Di sini disebutkan dua tangan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan